Dalam modul 2 KB1 ini, yang pertama kali akan kita pelajari adalah perspektif global dari visi geografi. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi. Terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan, serta kolam udara di atasnya. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap, ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Oleh karena itu, perspektif geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Apa itu perspektif geografi? Perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik untuk masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Pendekatan yang dapat diterapkan pada perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Seperti telah saya kemukakan tadi, lingkup kajian perspektif keruangan ini berkembang mulai dari perspektif lokal, perspektif regional, sampai ke perspektif global. Mari kita perhatikan, amati, dan hayati keadaan serta perkembangan yang terjadi di tempat tinggal kita dari waktu ke waktu. Berdasarkan analisis perspektif global, berikut ini adalah dampak negatif dari terjadinya perspektif global. Yang pertama, pengundulan hutan. Yang kedua, pencemaran udara yang berlebihan di kawasan tertentu. Yang ketiga, pemanasan global. Tidak hanya berdampak negatif pada kawasan yang bersangkutan, melainkan juga berdampak global pada seluruh dunia. Selanjutnya adalah perspektif global dari visi sejarah. Telah diungkapkan oleh Immanuel Kant pada abad 28 bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dwi tunggal, yang artinya jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap. Jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya, dalam hal ini dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi, dengan dipertanyakan waktu dan tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi jelas adanya. Dari ungkapan Immanuel Kant dapat kita simpulkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan perkataan lain, perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang telah lampau. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Ka'bah dan Masjidil Haram di Mekah, piramida di Mesir, Masjid Taj Mahal di Agra India, tembok besar di Cina, Candi Borobudur di Indonesia, yang merupakan beberapa bangunan keajaiban dunia. Tidak hanya bernilai dan bermakna sejarah, melainkan memiliki nilai global yang mempersatukan umat, nilai budaya dari aspek arsitektur, nilai ekonomi dalam mengembangkan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Perspektif global dari visi ekonomi. Menurut ilmuwan, ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang atau hari ini dan penggunaan hari esok atau masa depan. Berdasarkan konsep tadi, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi 1. Menentukan pilihan 2. Keinginan yang tidak terbatas. Yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka. Keempat, kegunaan alternatif sumber daya. Dan yang terakhir, penggunaan hari ini dan esok. Dari aspek-aspek yang tadi telah dikemukakan, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini, dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan, terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas, persediaan sumber daya itu terbatas, bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi. Kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya
dan akhirnya persediaan sumber daya terbatas bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Sekian dan terima kasih.